우리가 차우소리야? 난 당신이랑 달라. Halo para penikmat drakor, gimana kabarnya? Yorobun, drama yang akan kita rangkum kali ini berjudul Shark the Strong. Sebuah drama yang melanjutkan kisah dari seorang murid culun yang berhasil menjadi petarung terkuat setelah berlatih keras di dalam penjara. Beberapa tahun kemudian setelah ia bebas dari penjara, mantan murid culun ini malah tidak sengaja harus berurusan dengan seorang bos gangster yang menguasai sebuah pertarungan bawah tanah. Dan apakah setelah menjadi petarung yang cukup hebat, si mantan murid culun ini bisa menghadapi brutalnya dunia pertarungan gelap? Biar nggak makin penasaran, mari langsung saja kita simak ke alur filmnya. Dan ini dia, Shark the Strong Season 2. Kisah dimulai dengan Cha Wo-sul yang sudah bebas dari penjara dan selalu melatih tubuhnya. Ia selalu rutin latihan karena tidak ingin menjadi seperti dahulu, menjadi murid yang lemah dan berakhir jadi sasaran pembulian. Apalagi memang inilah satu-satunya jalan yang bisa ia tempuh, karena saat ini Wo-sul tidak bisa melanjutkan sekolahnya sebab mempunyai catatan kriminal dan mantan napi. Tidak ingin hidupnya sia-sia, kini Wo-sul bergabung di dalam grup seni bela diri MMA bersama teman-temannya saat masih berada di dalam penjara. Ada Sung Yong yang kini menjadi penjual makanan, Won Jun yang menjadi kuli bangunan, dan Sang Hyuk yang juga berada di grup seni bela diri bersama mereka. 보다 더 나아지겠다고. Karena tidak ingin menjadi manusia yang tidak tahu terima kasih, Wo-sul lantas sering sekali berkunjung ke penjara untuk menemui gurunya, yakni Do Hyun. Kalau kalian gak nonton season satunya, Do Hyun inilah yang telah melatih Wo-sul dari seorang murid yang culun menjadi petarung yang cukup hebat. Saat ini Wo-sul datang mengunjunginya karena ingin memberikan kabar kalau dia saat ini sudah bergabung di dalam grup bela diri, namun bukan menjadi atlet tapi hanya menjadi OB. Karena tidak mungkin ia bisa menjadi salah satu atlet sebab mempunyai catatan kriminal. Tentu saja melihat muridnya itu menjalani hidup yang cukup baik, Do Hyun pun berpesan agar ia jangan sampai sombong, apalagi terjebak dalam dunia gelap karena kemampuan bertarungnya yang kini cukup hebat. 응원할게. 감사합니다. Namun ya, apa yang mau disombongkan? Di dalam gimnasium tersebut, Wo-sul memang hanya diizinkan untuk menjadi OB. Walaupun cukup hebat, tapi Wo-sul bahkan hanya menjadi kacung bagi para atlet. Dari menyiapkan makanan, minuman, sampai menyiapkan handuk. Tidak ada yang tahu kalau OB yang selama ini selalu mereka remehkan ternyata bahkan lebih hebat dari mereka. Sampai tidak lama kemudian ketika Wo-sul masih bekerja, seorang petarung terkuat di gimnasium tersebut tiba-tiba saja memintanya untuk mau menjadi samsak. Dia bernama Songgot, seorang petarung yang sombong dan juga sangat arogan. 너 올라와. Yap, karena hari itu semua orang takut untuk menemaninya berlatih. Songgot yang merasa sok jago ini pun meminta Wo-sul untuk menjadi samsaknya. Dia pikir karena seorang OB pasti hanya akan diam saja ketika diberi 1 atau 2 pukulan. Namun karena Wo-sul mengira ini adalah kesempatan yang cukup bagus untuk memperlihatkan kehebatannya, ia pun langsung naik ke atas ring dan melayani si Songgot. Sambil direkam oleh pacarnya, ia lantas pamer beberapa pukulan hebatnya yang langsung mengarah ke beberapa titik vital Wo-sul. 1 atau 2 pukulan masih bisa ia terima dengan sedikit kesulitan. Namun, karena Songgot ini sudah sangat keterlaluan, melancarkan beberapa pukulan seperti hendak membunuhnya. Akhirnya Wo-sul pun tidak tinggal diam dan langsung membalas pukulan si Songgot sampai mematahkan tangannya. Di tempat lain, tepatnya di sebuah pertarungan bawah tanah. Pertarungan ilegal nan brutal sedang berlangsung dengan dihadiri banyak sekali orang-orang kaya yang sedang memasang taruhan layaknya sebuah sabung ayam. Ya, para peserta di sini akan diadu satu sama lain, diminta untuk bertarung tanpa aturan dan bahkan diizinkan bertarung sampai mati. Ronde demi ronde sudah berlangsung dengan sangat brutal sampai akhirnya
Tibalah di ronde terakhir yang ternyata ronde terakhir ini ada sedikit masalah, di mana peserta terakhir ternyata tidak hadir di arena yang rupa-rupanya peserta itu adalah si Songgot. Tentu saja ia tidak bisa hadir karena tadi pagi tangannya sudah dipatahkan oleh Wosul. Namun karena tidak ingin mengecewakan para investor yang sudah membuang-buang uang mereka, ternyata pertarungan masih terus dilanjutkan dengan Songgot yang digantikan oleh orang lain. Seseorang yang sangat membuat lawannya itu sampai ketakutan. Siapakah orang ini? Iya, dia adalah pemimpin gangster terkejam sekaligus pemilik tempat pertarungan ilegal tersebut yang bernama Hwon Wo-young. Sementara di tempat lain ketika Wosul sedang jalan-jalan, di sana ia tidak sengaja melihat Won-jung yang sepertinya sedang meminta maaf kepada seseorang. Rupa-rupanya sebelum masuk penjara, dahulu Won-jung adalah seorang preman dan pernah membuat seseorang sampai cacat. Kini setelah bebas dari penjara, ia mencoba untuk memperbaiki diri dan meminta maaf atas apa yang telah ia perbuat. Namun ternyata maaf saja tidak cukup. Karena memang permintaan maafnya itu bahkan tidak akan mampu untuk mengembalikan kakinya yang sudah lumpuh. Karena tidak ingin membahas masa lalunya, Wosul dan Won-jun lantas pergi ke tempat Sung-yong untuk meramaikan dagangannya. Walaupun dahulu mereka adalah musuh di dalam penjara, namun siapa sangka kini Wosul sangat akrab dengan mereka. Bahkan bisa dibilang sudah menjadi sahabat baik. Bersama kekasihnya yang bernama Ji-hye, Wosul pun menikmati makanannya sambil tertawa bersama. Sampai tidak lama kemudian, ketika mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba saja sang ketua gangster Hyun-woo malah datang ke tempat itu untuk bertemu dengan Wosul. 시키는 대로 하면 네가 차우솔이야? Ternyata sang ketua gangster datang ke sana karena tertarik dengan dirinya. Alasannya jelas, karena ia mengetahui kalau Wosul lah yang telah membuat Songgot sampai terluka. Apalagi rupa-rupanya Suk-chan, yakni musuh lama Wosul di season 1, ternyata dahulu ia juga anak buah dari Hyun-woo. Tentu saja mengetahui salah satu anak buah terkuatnya, dan Songgot telah dikalahkan oleh Wosul. Ia pun langsung mengunjunginya untuk meminta Wosul agar mau bergabung dengan pertarungan bawah tanahnya. Namun ternyata Wosul menolak karena teringat pesan dari gurunya Do-hyun. 알세. 죄송한데 싫습니다. 별로 어려울 건 없고. Selang beberapa hari kemudian, setelah Wosul menolak tawaran Hyun-woo, ia pun terus menyibukkan diri dengan berlatih bersama Sang-hyuk di sasananya. Namun yang tidak disangka-sangka, karena Hyun-woo sangat menginginkan Wosul untuk menjadi petarungnya, ia pun melakukan cara licik untuk bisa menjebak Wosul, yakni dengan menculik pacarnya, Ji-hye. Di saat Ji-hye baru saja pulang dari kampus, ia melihat ada seorang ibu hamil yang sedang kesulitan. Ji-hye pun mencoba untuk membantunya, yang ternyata wanita hamil tersebut adalah anak buah Hyun-woo. Ya, setelah mendapatkan telepon tersebut, Wosul pun baru tersadar kalau ternyata Hyun-woo lah yang telah menculik Ji-hye. Karena panik, Wosul yang terbawa emosi pun buru-buru untuk segera pergi ke tempat di mana Ji-hye disekap. Beruntungnya, saat itu ada teman-temannya yang memberitahukan untuk tetap tenang. Kalem mas bro, mungkin saja semua itu hanyalah sebuah jebakan. Karena tidak ingin mengambil resiko, mereka pun segera pergi ke tempat yang sudah ditentukan secara diam-diam. Mereka berpencar untuk mencari Ji-hye yang sedang disekap di lokasi tersebut dengan hati-hati. Namun setelah dicari kemana-mana, ternyata mereka tidak kunjung menemukan Ji-hye. Sampai tidak lama kemudian, ketika Wosul mencoba untuk menelpon ponselnya, ternyata suaranya terdengar dari lorong di sebelahnya dan mereka pun bisa menemukan Ji-hye. Setelah berhasil mengalahkan dua orang yang menjaga Ji-hye,
Bukannya senang, Ji-hye malah terlihat sangat ketakutan dan memperingatkan Wosul untuk segera pergi dari sana. Ya, rupa-rupanya benar. Mereka diarahkan ke tempat itu karena Hyunwoo ingin menjebak Wosul. Puluhan anak buahnya pun sudah mengepung mereka tanpa bisa melakukan perlawanan. Apalagi, memang saat itu Sang-hyuk dan Sung-yong tidak bisa membantu karena mereka sedang terpisah. Pada akhirnya, Wosul pun berhasil ditangkap dan dibawa pergi oleh Hyunwoo. 다음 없어. Begitu sampai di sebuah lokasi, Wosul terbangun dengan tubuhnya yang sudah diikat. Wonjun dan Ji-hye juga sama, mereka disekap dan akan dibunuh oleh Hyunwoo. Ya, Wosul dipaksa untuk memilih siapa yang akan dikorbankan di antara mereka. Tidak menyangka, hanya karena menginginkan Wosul menjadi salah satu petarungnya, Hyunwoo bahkan sampai nekat menggunakan cara licik untuk memaksa Wosul. Tentu saja, ia tidak bisa merelakan salah satu dari mereka tewas hanya untuk dirinya. Wosul teriak, menangis, meminta ampun agar teman-temannya bisa dibebaskan. Sampai saat salah satu anak buah Hyunwoo, si wanita ini memilih untuk membunuh Wonjun dan langsung menusuknya tiba-tiba saja. Ya, ternyata Wonjun mengambil kesempatan tersebut untuk bisa membebaskan diri dan menghajar semua anak buah Hyunwoo. Walaupun perutnya sudah mendapatkan luka tusukan, Wonjun tidak terlalu memperdulikannya dan langsung membebaskan Wosul serta Ji-hye. Mereka mencoba kabur dari sana secepat mungkin, walaupun tidak mudah karena puluhan anak buah Hyunwoo yang terus mengejar mereka. Tidak ingin ada yang tewas sia-sia, Wonjun pun menghadapi para anak buah Hyunwoo, sementara ia meminta Wosul dan Ji-hye untuk kabur duluan. Dan beruntungnya, tidak lama kemudian, ternyata dua sahabatnya, Sung-yong dan Sang-hyuk berhasil menyusul dan menyelamatkan mereka. Dan setelah seluruh anak buah Hyunwoo berhasil mereka kalahkan, mereka pun segera menyusul Wonjun yang saat itu ternyata sudah terkapar dan kelelahan. Mereka pikir Wonjun akan selamat dan baik-baik saja. Rupa-rupanya ia sudah kehilangan banyak darah akibat luka tusukan di perutnya. Ya, mengetahui kalau sepertinya ia tidak akan selamat, Wonjun pun meninggalkan pesan agar Wosul mau melanjutkan permintaan maafnya kepada orang-orang yang dahulu pernah ia sakiti. Dan sampai akhirnya Wonjun pun tewas. Selang beberapa hari kemudian, setelah tewasnya Wonjun, ternyata Wosul sangat depresi dan menyalahkan dirinya sendiri. Ia menganggap kalau saja Wonjun tidak terlibat dengannya, mungkin saja ia tidak akan tewas seperti ini. Sampai tidak lama kemudian, ketika semua orang sedang berduka, tiba-tiba saja ada seorang wanita yang menghampiri Wosul dan langsung memukulnya. Ya, rupa-rupanya dia adalah adik Wonjun yang juga menyalahkan Wosul atas kematian saudaranya itu. Namun setelah mengetahui kalau ternyata Wosul juga sangat frustasi dengan tewasnya Wonjun, Yunjin sebagai adiknya pun menyadari kalau ternyata dia tidak bisa menyalahkan Wosul sepenuhnya. Sampai saat semua orang masih sangat berduka, tiba-tiba saja Ji-hye melihat ada seseorang yang sangat mencurigakan datang ke tempat duka. Rupa-rupanya dia adalah anak buah Hyunwoo, si Codet. Kedatangannya ke sana tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan kasus tewasnya Wonjun tidak sampai diselidiki oleh polisi. Oleh sebab itu, ia bekerja sama dengan seorang anggota kepolisian dan memintanya untuk merubah kasus Wonjun dari pembunuhan menjadi kecelakaan. Tentu saja mengetahui ternyata kelompok Hyunwoo dilindungi oleh oknum kepolisian, mereka pun jadi bingung harus berbuat apa.
Namun karena tidak bisa membiarkan kematian Wonjun begitu saja, Wosul dan yang lainnya pun membuat rencana untuk membalas dendam kepada Hyunwoo. Hyunjin sebagai adiknya turut serta bersama mereka. Walaupun awalnya mereka pesimis dan meragukan kemampuan Hyunjin, ternyata setelah dites, rupa-rupanya ia juga jago gelut sama seperti mereka. Tanpa menunggu lama, rencana pun sudah mereka siapkan matang-matang untuk memulai balas dendam. Pertama-tama, mereka menyusupkan sebuah ponsel di dalam kardus untuk mengetahui lokasi pasti di mana mereka menyimpan rekaman saat mereka sedang diculik. Wosul ingin mengambil rekaman tersebut karena sebagai barang bukti untuk diberikan kepada pihak kepolisian. Dengan hati-hati, Hyunjin pun berpura-pura sebagai kurir menyerahkan kardus berisi kamera tersebut masuk ke dalam gedung. Semua penjaga tidak curiga karena di kardus tersebut ada kartu nama milik Hyunwoo, dan mereka pun akhirnya bisa memetakan lokasi tempat rekaman itu disimpan. Dan 뭐야? 야! iya, pertarungan yang sangat melelahkan harus segera mereka rampungkan sebelum Hyunwoo menyadari dan mengerahkan lebih banyak pasukan. Karena waktu mereka tidak banyak, Wosul langsung bergegas menuju ruang kontrol dan meminta si penjaga untuk membuka semua file rekamannya. Dari semua file tersebut, Wosul berusaha mencari satu persatu. Namun sayang, ternyata file itu sudah dihapus dan dibawa oleh Hyunwoo. Setelah gagal menemukan file rekaman tersebut, seluruh pasukan kembali dikerahkan untuk bisa menangkap Wosul dan kawan-kawan, sembari memberi pilihan kepada Wosul untuk mengambil rekaman itu langsung padanya. Hyunwoo pun memutar kembali rekaman saat mereka diculik dan Wonjun yang ditusuk di depan matanya. Karena tidak bisa membiarkan Hyunwoo bebas begitu saja, Wosul lantas menuruti permintaan Hyunwoo dan datang untuk berduel dengannya. 다녀올게요. 빨리 와라. Sementara Hyunjin dan yang lainnya sedang menghadapi para penjaga, Wosul menghampiri Hyunwoo yang saat itu masih memutar rekaman saat Wonjun ditusuk. Dengan sangat meremehkan Wosul, ia memberikan file rekaman tersebut dengan sukarela. Namun begitu Wosul membawa file rekaman tersebut, Hyunwoo pun kembali mengancamnya dengan mengatakan kali ini dia akan membunuh seluruh keluarganya. Dan iya, sayangnya ternyata Hyunwoo ini memang sangat kuat, tidak sebanding dengan Wosul. Dia bahkan dengan mudahnya menangkis dan menghindari semua pukulan Wosul, sambil memberikan beberapa balasan berupa tamparan yang bahkan sudah membuat Wosul kewalahan. Pukulan demi pukulan masih coba dilancarkan. Namun sayang, memang sepertinya Wosul tidak punya kesempatan sedikit pun. Begitu juga dengan teman-temannya. Mereka semua ternyata juga sama-sama kewalahan. Bahkan Sung Yong, kakinya berhasil dipatahkan oleh si Codet. Sang Hyuk masih saling adu pukul sampai babak belur nggak karu-karuan. Hanya Hyunjin lah yang masih bertahan dan berhasil membogem wanita yang telah membunuh Wonjun. Setelah semua orang babak belur, Wosul yang juga hampir mokat pun masih mencoba untuk memberikan perlawanan. Kaki dan tangannya sudah gemetaran, gak mampu lagi untuk membalas Hyunwoo. Sambil kembali diperlihatkan rekaman ketika mereka sedang diculik. Perlahan-lahan, Wosul yang hampir saja kehabisan napas, amarahnya mulai memberinya sedikit dorongan untuk membalas semua perbuatan Hyunwoo. Ya, setelah sejak awal Wosul tidak bisa melancarkan satu pun pukulan. Seperti biasa, ketika MC sudah hampir mokat, pasti dia bisa membalas serangan demi serangan, bahkan mampu mengalahkan musuhnya dalam kondisi yang sudah babak belur. Namun sayang, MC kita si Wosul kali ini sangat naib. Padahal akhirnya dia bisa membalaskan kematian Wonjun. Malah si Wosul berubah pikiran dan akhirnya menyelamatkan Hyunwoo. 난 당신이랑 달라. 네가 나랑 달라!
Dan setelah pertarungan itu usai, beberapa hari kemudian, ternyata Wosul berhasil memberikan file rekaman tersebut kepada kepolisian, sehingga Hyunwoo berhasil ditangkap atas semua kejahatannya. Tidak lupa juga begitu dendam sudah terbalaskan, Wosul berusaha menepati janjinya untuk meminta maaf kepada orang-orang yang dahulu pernah disakiti oleh mendiang Wonjun. Namun sayang, ternyata tidak mudah dan banyak dari mereka yang tidak mau memaafkannya. Dan karena pertarungan dengan Hyunwoo adalah pengalaman yang sangat berharga, Wosul pun memutuskan untuk mengunjungi Do-hyun demi mengatakan kalau setelah ini dia akan mencoba untuk menjadi petarung profesional demi bertahan hidup. Ya, Wosul pun memutuskan untuk mengikuti sebuah turnamen bela diri MMA yang akan diselenggarakan sebentar lagi. Oleh sebab itu, ia pun meminta bimbingan dari Do-hyun sebagai gurunya. Dan tidak lupa juga, bukan hanya Wosul yang ikut dalam turnamen tersebut, melainkan semua teman-temannya juga ikut. Dari Sang-hyuk, Sung-yong, dan juga Yoonjin, adik mendiang Wonjun. Ya, mereka semua akan memulai hidup baru sebagai seorang petarung profesional. 그래서 나도 멈추지 않고 Tamat. Iya, itulah sekilas rangkuman dari drama series Shark the Storm Season 2. Bagi kalian guys-guysku yang belum sempat nonton season 1-nya, tenang aja, kalian bisa langsung nonton di channel ini juga, karena sudah lama banget Mimin rangkum kisah si Wosul ini. Silahkan langsung diklik aja, link season 1-nya ada di kolom deskripsi. Dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Arigatou gozaimashita, cukup sekian dan ciao.